Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Effendi dengan NIM 210594146 dari jurusan Manajemen. Dosen pembimbing Bapak Dr. Desyandri SPD MPD Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang bisnis plan saya, yaitu laundryan mahasiswa atau bisa disebut dengan lau masa. Dengan semakin padat dan dinamisnya kinerja seseorang, menuntut untuk dapat mengatur waktunya sebaik mungkin. Sedikit sekali orang memiliki kemampuan manajerial dalam membagi waktunya. Apalagi untuk hal-hal yang dianggap sepele namun berpengaruh besar, terkhususnya para mahasiswa, sehingga mereka memilih jasa laundry untuk mengatasi hal tersebut. Bisnis yang saya kembangkan mungkin sama seperti laundry kebanyakan, yaitu menyediakan jasa mencuci dan menyetrika. Namun di sini saya lebih menekankan kualitas dari jasa laundrynya, yaitu proses pencucian terpisah masing-masing pelanggan. Hasil cucian bersih, wangi, rapi, licin, dan siap pakai. Sesuai dengan kapasitas peralatan produksi, produk yang dapat dihasilkan adalah sesuai dengan jumlah konsumen yang ditargetkan. Segmen pasar yang kita bidik untuk sementara waktu dan bertahun-tahun berikutnya adalah mahasiswa di kawasan Universitas Negeri Padang. Diperkirakan dengan tingkat konsumtif yang sangat tinggi, dengan banyak mahasiswa yang bertempat tinggal kos, diperkirakan 30% atau bisa disebut dengan 9.000 jiwa akan menggunakan jasa laundry. Target dari segmentasinya itu terkhusus pada mahasiswa. Alasannya karena dengan kesibukan di kampus dan tidak ada waktu luang untuk mencuci pakaian, maka pakaian mahasiswa menumpuk. Dengan adanya laundry yang sesuai dengan budget atau kantong mahasiswa, akan membantu lebih banyak untuk mencuci dan menyetrika pakaian tanpa khawatir. Positioningnya adalah mungkin laundry ini sudah banyak bertebaran di mana-mana, termasuk di sekitaran kawasan kampus atau universitas. Mengingat letaknya yang berada di kawasan pendidikan, yang mungkin kita ketahui bahwa banyak sekali mahasiswa maupun mahasiswi yang membutuhkan jasa laundry ini. Cara pelanggan mencari produk atau jasa yang saya tawarkan, mungkin di masa saat sekarang ini banyak sekali orang menggunakan sosial media. Promosi menggunakan akun-akun sosial media adalah hal yang sangat menguntungkan. Informasi tidak akan terlalu terbatas, sehingga mudah didapatkan pengguna media sosial. Masalah yang mungkin dihadapi calon pelanggan, mungkin karena usaha ini baru berjalan dan para konsumen sudah ada tempat laundryan sebelumnya, maka akan ragu untuk laundry di tempat ini. Namun kita menjanjikan dan berkomitmen untuk menjamin kepuasan para pelanggan dengan cara memberikan pelayanan yang maksimal. Selanjutnya itu aktivitas dan alat atau bahan baku. Yang pertama aktivitas, yaitu poin-poinnya tentukan target pasar sebelum menerapkan strategi pemasaran produk. Yang kedua, optimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. Selanjutnya, menawarkan diskon untuk opening. Selanjutnya, memberi insentif untuk rekomendasi. Dan selanjutnya, menjalin hubungan baik dengan konsumen. Dan terakhir, memanfaatkan teknik pemasaranmu dari mulut ke mulut. Selanjutnya yaitu alat atau bahan baku yang diperlukan. Pertama, timbangan. Yang kedua, mesin cuci. Yang ketiga, sabun cuci dan pewangi pakaian. Yang keempat, hanger atau tempat jemuran. Yang kelima, pengering. Yang keenam, setrika dan papan setrika. Yang ketujuh, alat tangging. Dan yang terakhir, plastik kemasan. Strategi pemasaran yang dilakukan adalah dengan cara memasang pengumuman melalui browser, spanduk, papan nama di depan lokasi laundry, serta dengan menawarkan paket-paket menarik yang berbeda dari laundry-laundry yang lain. Strategi menangani komplain ketika ada pelanggan yang komplain. Mengenai produk yang sedang kita jalankan, maka kita akan menerima keluhan dan komplain dari konsumen dengan baik, menunjukkan empati dan komunikasi yang baik.
mencari solusi dari permasalahan yang dikeluarkan oleh konsumen, memberikan solusi yang terbaik. Masalah yang dihadapi oleh konsumen bisa diselesaikan dengan baik. Dalam menjalankan usaha spesifik mitra usaha yang dapat dilakukan di dalam bisnis seperti yang pertama, carikan rekan bisnis yang mempunyai semangat dan visi yang sama dengan bisnis yang akan kita jalankan dan memiliki tujuan yang sama. Yang kedua, mencari faktor kejujuran atau integritas dari calon rekan bisnis. Yang ketiga, membagi tugas sesuai dengan kinerja yang dimiliki. 4. Memilih calon rekan bisnis yang mempunyai perasaan saling memiliki dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang terjadi dalam bisnis yang kita lakukan. Peran yang dilakukan oleh mitra usaha yaitu yang pertama, membangun usaha. Dalam menjalankan bisnis, kemitraan memiliki peran yang pertama yaitu membangun perusahaan dan mengembangkannya. Karena beban pekerjaan menjadi lebih ringan dengan adanya proses kerja sama sehingga tingkat produksi juga lebih tinggi daripada bekerja sendiri. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Tingkat produksi yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan pendapatan. Pendapatan ini bisa meningkat pertumbuhan ekonomi 2 atau lebih perusahaan yang bekerja sama, sehingga dapat membantu kelancaran dalam usaha yang dijalankan. Yang ketiga, hubungan dan dampak sosial. Sebuah kerjasama tidak hanya bisa memberi keuntungan yang bersifat profesional dan komersial saja, tetapi sebuah usaha juga membutuhkan hubungan kemitraan dengan rekan bisnis yang bisa memberikan hubungan dan dampak sosial. Sumber pendapatan usaha biasanya didapat dari konsumen, dan rata-rata biaya operasional, target permintaan produk, pendapatan, dan keuntungan bisa dilihat pada layar, atau bisa saya sebutkan yaitu targetnya 18 pelanggan atau sekitar 54 kg per hari. Pendapatan kurang lebih 4 juta per bulan. Keuntungan atau omset kurang lebih 1,6 juta. Ini adalah lampiran progres, yaitu tempat laundry yang biasa kita lihat. Dan pada gambar satu lagi itu adalah laporan bisnis plan saya. Sekian dan hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang bisnis plan saya. Terima kasih.